Bismillah. Wa tusnadul hidayatu ila Allah wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Al-Qur'an. Baik, petunjuk-petunjuk tadi yang bisa Anda raih itu lewat ibadah, bisa Anda dapatkan caranya yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, Anda ingin dapatkan petunjuk dari Allah, kemudahan-kemudahan tadi ya, ada dorongan kebaikan dan sebagainya. Kata muallif kitab ini, wa tusnadu ilallahi, ya, disandarkan kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau Anda ingin dapatkan dorongan kebaikan tadi, dekati petunjuk-petunjuk Allah. Allah minta apa saja? Ya. Misal, Allah minta kita misalnya tunaikan salat, maksimalkan salat. Ya. Dalam sehari berapa kali salat? Berapa waktu? 5 waktu. 7 berapa rakaat? 13 rakaat. Alhamdulillah, usia segini masih 5 waktu, masih 17 rakaat. Masya Allah. Ada anak usia 7 tahun, salatnya 5 waktu, 17 rakaat. Ada orang diberikan 70 tahun, masih 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan rakaat? Kalau yang 5 waktu itu standar. Standar. Jangan kan orang dewasa, anak kecil aja udah melakukan. Ini yang ikhwan ya, teman-teman. Saya pernah saksikan tuh di Bekasi aja ada satu masjid tuh, Masya Allah. Sebelum maghrib itu 5:30, anak-anak kecil belum balik Pak, 4 tahun, 5 tahun tuh, 5 tahun sudah pada pakai tas, lari ke masjid, salat, lari ke masjid sebelum adzan, salat berjamaah. Yang ketiga mengaji setelah salat, Masya Allah, tunggu sampai isya, i'tikaf, setelah isya evaluasi belajar baru pulang. Jadi kalau Anda sampai 40 tahun, 50 tahun dipanggil adzan baru datang ke masjid, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda sholat saja, kemudian langsung pulang, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda tidak mengaji, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda tidak pernah i'tikaf, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda selepas isya tidak pernah evaluasi diri, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Dan beritanya anak 4-5 tahun itu belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang belum dihisab saja sudah serius dengan amalannya, maka kita yang dihisab harus lebih serius lagi. Maksimal gitu kan. Dekati Allah lewat petunjuknya. Ayo maksimalkan. Nah, keluarkan kalimat salat di Quran kan yang bentuknya jama itu. Jama tulisannya. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3 itu kan. Nanti kita pelajari, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat as-salatnya alif, lam, shad, lam, waw, ta. Di atas waw ada alif, ta-nya tertutup. Itu bentuk tulisan berbentuk jama tapi bisa dibaca dengan mufrad. Ya. Kalau Anda ingin buka lagi lebih luas, ta-nya terbuka. Al-Baqarah 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafidhu ala sholawat, bentuk jama'. Jama' itu 1 atau 2? Banyak. Jadi rumusnya begini, kalau Anda ingin mendapatkan kedekatan dari Allah, misal ambil sholat 1, sholat, keluarkan semua jenis sholat jama' dalam Al-Quran dan Sunnah. Keluarkan, ada apa saja? Ada tahajud kan, sholat sunnahnya, ada sholat duha, ada syuruk, ada rawatib. Rawatib berapa rakaat? Tahu dari mana? Di At-Tirmidzi nomor hadis 586 kan, dari Ummu Habibah, 12 rakaat. Ya, man shalla 12 raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang sampai malam. Arba'an qabla adh-dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Ya, raka'ataini ba'da al-maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'da al-isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi ada yang belum banyak tahu ya. Kalau tidak sempat yang sebelum zuhur 4 rakaat, itu dari hadis Ibnu Umar, Al-Bukhari nomor hadis 812, itu cukupkan dengan 2, boleh. Misal Anda tidak sempat nih ya, sudah 2 menit lagi mau qomat, ya cukupnya untuk 2 rakaat, jangan paksakan 4, itu boleh 2. Dari Ibnu Umar, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ya, raka'ataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi ada 2 hadis. Al-Bukhari nomor hadis 812. Jadi kalau nggak bisa 4 rakaatnya, cukupkan dengan 2 rakaat. Ya, jangan dipaksakan. Oh, ada 2 menit nih, tiba-tiba Masya Allah, sholatnya cepat luar biasa gitu kan. Untuk ngejar 4 rakaat itu tidak tepat ya, tidak tepat ya. Jelas di sini ya? Ayo maksimalkan, keluarkan. Semakin Anda tingkatkan hubungan dengan Allah, sholat, keluarkan, baca Quran, tambah. Nah, yang ini, itu akan cepat nanti masuknya. Ada bimbingan-bimbingan dari perkataan kita, langkah kita, pandangan kita. Jadi pertama, tusnadu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Disandingkan dengan Allah, artinya keluarkan petunjuk dari Allah ya. Yang kedua, wa tusnadu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah ini pun disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat ambil. Cepat ambil. Karena dengan mengambil petunjuk Nabi, kita praktekkan dalam hidup, itu menghadirkan bimbingan dalam kehidupan kita. Hidayah datang. Ya, misal
Ada cara minum yang baik menurut Adam. Ada cara minum yang baik menurut Rasulullah SAW. Sepanjang Nabi memberikan bimbingan cara terbaik, cara Nabi ambil, yang lain tinggalkan. Jelas ya? Ada bangun tidur misalnya, cara baik menurut kesehatan, cara baik menurut Nabi, yang dari Nabi itu pasti yang terbaik. Selain menghadirkan pola kebaikan untuk fisik kita, itu pasti menghadirkan hidayah dalam kebaikan kita. Jelas ya? Jadi sepanjang ada petunjuk dari Nabi, cepat ambil. Ya, bukan hanya untuk ibadah saja ya, bukan hanya sholat, bukan hanya macam-macam. Dari jalan, dari melihat, dari bertutur, dari baca, dari minum, sepanjang ada dari Nabi keluarkan. Ya, dan semuanya ada. Ya. Ayat di Qurannya, Quran surah 59, ayat ke-7, akhir ayat ke-7, posisi paling kanan agak ke bawah sedikit. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Dan semua yang pernah dibawa oleh Nabi pada kita, cepat ambil, itu yang terbaik. Ya. Bahasanya ma itu ismun mausulun yadullu 'alal 'aliyah. Ya. Kata penjelas objek sambung yang menunjukkan pada hal tanpa batas. Ya, jadi kalau Anda ingin meniru Nabi, jangan cuma salatnya bagus, tapi yang lainnya tidak. Ya, Masya Allah, salatnya sesuai dengan sifat salat Nabi, tapi lisannya nggak seperti Nabi. Ya, senang celak sini, celak sana, macam-macam dan sebagainya. Pandangannya nggak seperti Nabi, semua dilihat, kan? Kakinya nggak semua seperti Nabi, semua disinggahi. Nggak begitu. Ini semua dari Nabi, jangan dipisah-pisah. Ya. Baik, apa yang bisa diambil dari Nabi? Quran surah ke-33 ayat 21. Ya, sabar sedikit ya. Jadi kita coba kupas sehingga bahasan kita tidak menghadirkan satu celah atau kebocoran. Ya. Genteng bocor aja kan bermasalah gitu ya. Nah, apalagi kalau hadisnya bocor, itu kan bermasalah. Ya. Baik. Kemarin saya jalan ke satu tempat, tiba-tiba hujan. Ada orang berkata, aduh langit bocor. Masya Allah langit bocor. Karena istilah itu suka macam-macam gitu ya. Allahu Akbar. Baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oke. Lihat sini ya. Saya ajarkan sedikit ilmu qiraat ya. Saya dulu sudah pernah terangkan ini. Singkat. Saya boleh hapus dulu ini? Alhamdulillah. Seperti biasa ya. Datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri ya. Lengkaplah. Anda tinggal datang aja. Oke. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Sekarang perhatikan, saya berikan ilmu qiraat sebentar. Kata uswah dalam riwayat Hafiz dari Asim, ini bisa dibaca juga dengan iswah. Riwayat Qal atau Warsh dari Nafi'. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini bisa juga iswatun hasanah, iswah. Uswah atau iswah itu artinya keteladanan yang meluas sifatnya. Meluas. Ya. Jadi maksudnya begini, kalau Anda mengambil kebaikan dari situ, maka Anda pun otomatis akan jadi teladan. Kalau cuma keteladanan yang sifatnya terbatas, tidak meluas, itu disebut dengan qudwah. Qudwah hasanah. Ya. Anda jadi teladan, tapi dari Anda saja yang belajar pada Anda tidak menjadi teladan misal. Jelas ya? Tapi kalau keteladannya meluas, setiap ada belajar dari situ atau melihat sesuatu baik, jadi baik lagi, jadi baik lagi, jadi baik lagi. Ya. Kenapa Nabi keteladanannya disebut dengan uswah atau iswah? Karena setiap yang melekat pada Nabi, orang-orang di sekitarnya kalau sudah melekat pada Nabi, pasti otomatis akan jadi teladan. Ya. Ada pengusaha belajar dari Nabi, maka orang ini seketika akan jadi teladan bagi pengusaha yang lainnya. Ada dosen, misalnya ustadz, belajar pada Nabi, maka orang ini akan membawa kepribadian Nabi yang jadi teladan lagi. Ya. Termasuk nanti satu masa Bu ya, kita akan bahas ini ya, dan juga nanti bahasan untuk laki-laki. Kenapa Nabi diizinkan menikah dengan lebih dari 4 perempuan? Lebih, kenapa? Karena seluruh istri-istri Nabi itu dipilihkan oleh Allah, ditetapkan karena mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi ini. Ibu nanti kalau pelajari istri-istri Nabi, ibu akan temukan ya, di karakter perempuan di muka bumi ini Pak akan terwakili di situ. Dari mulai Sayyidah Khadijah, dari Saudah, dari Aisyah, Maimunah, Ummu Habibah, itu nanti ibu akan tahu ada ibu mirip-mirip ke situ itu karakternya. Bukan wajahnya ya, tapi mirip-mirip karakternya. Nanti dari yang paling perhitungan Pak sampai yang paling cemburuan itu ada. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi ketika menikah dengan Nabi, cemburunya jadi ibadah. Kalau si fulana bisa tahajud, saya pun harus bisa. Ya, hitungan tadinya uang belanja, sekarang dari satu kurma bagaimana jadi ibadah. Ya, coba ibu pelajari itu ya, ambil materinya. Kami ada materi tentang pesona istri-istri Rasulullah SAW. Ya, nanti Anda bisa dapatkan itu. Bagaimana Sayyidah Khadijah, Masya Allah Pak. Khadijah itu diantara keutamaannya,
Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat. Kalau di kitab aslinya Al-Bukhari yang warna merah terbitan Darul Hadis, halaman ke-12 ya, posisi paling kanan sebelah bawah, hadis nomor yang keempat sampai ke sampingnya lagi. Itu dilukiskan bagaimana Nabi ketika belum mendapatkan wahyu turun dari Gua Hira, ya sedang ketakutan luar biasa, gelisah gitu kan. Tiba-tiba pulang ke rumah melihat Sayyidah Khadijah, itu bisa hilang kegelisahannya seketika. Hanya melihat wajahnya saja. Di kisahnya setelah Iqra itu turun ya, surat Al-Alaq itu kan turunnya malaikat Jibril tidak dalam rupa yang sesungguhnya, menyamar dalam bentuk manusia, dipeluk Nabi ya, sampai 3 kali dikatakan Iqra ma ana biqari. Itu belum melihat yang rupa malaikat Jibril yang sesungguhnya. Nah, kemudian setelah berselang beberapa waktu wahyu turun, qadarullah ketika ke Gua Hira belum turun. Turun dari Gua Hira suasana siang, di jalan tiba-tiba ada yang manggil, "Ya Muhammad." "Ya Muhammad." Nengok kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ada sosok yang belum pernah dilihat sebelumnya, seperti duduk antara langit dengan bumi gitu kan. Masya Allah, ilustrasinya beginilah. Anda Pak keluar dari sini siang-siang dan kosong gak ada orang, ada yang manggil Pak, kan? Kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu lihat ke atas, Masya Allah, rambut panjang, jubahnya putih begini, Pak. Apa kesan Anda? Jangankan ibu, Nabi aja berkata begini, "Faro'ibtu minhu," saya takut luar biasa katanya. Ya, ini takut itu wajar, manusiawi ya. Yang salah itu larut dalam ketakutan, itu yang tidak wajar. Baik. Ro'ibtu itu perasaan khawatir sampai membuat bulu kuduk naik, maka lari beliau. Ya. Tapi yang paling indah ketika sampai di rumahnya melihat wajah Sayyidah Khadijah, Masya Allah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ketika dilihat oleh beliau, dibukakan, hilang setengah kegelisahan, tenang aja. Mendengar kalimatnya, dipegang tangannya, kata Nabi, "Zammiluni, tolong selimuti saya." Digandeng oleh beliau, dibawa, diselimuti, disampaikan, "Suamiku sayang, engkau ini orang paling baik, tidak pernah punya musuh, selalu menjalin silaturahim. Tanamkan pada dirimu, yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka." Maka tiba-tiba seketika tenang, sampai turunlah Quran surah Al-Mudaththir itu, "Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir." Coba ibu pelajari itu. Suami sedang gelisah luar biasa, lihat wajah Khadijah, tiba-tiba tenang. Bisa nggak gitu? Suami pulang dari kantor, banyak persoalan, penat, begitu lihat ibu, Masya Allah, tenang gitu ya. Wah, tapi kalau lihat ibu tiba-tiba masalah jadi rumit lagi, wah itu persoalan serius ya. Baik, nanti bisa dilihat. Jelas ya?